Jatuhnya hewan kurban kepada kita kapan kaum muslimin itu berkurban? Tentu di hari raya Idul Adha, kepada kaum muslimin yang mampu. Kategori mampu ini ada 4 harusnya yang kita ukur. Yang pertama, dia mampu untuk menghidupi diri dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia di Bincang Lina, Ruang Indonesia Bicara. Kita akan memberikan pembincangan rohani bersama Ustadz Asri Condra atau Ustadz Ucai, Ustadz Condra aja ya. Ini akan membahas masalah kekinian yang dilemparkan atau ditanyakan netizen kepada kami. Assalamualaikum Ustadz Ucai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu masalah kurban itu kapan seorang muslim itu wajib untuk bisa melaksanakan kurban? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di Bincang Rina Indonesia, Ruang Indonesia Berbicara. Insyaallah kita hari ini akan membahas masalah kurban. Seperti yang ditanyakan oleh para netizen, kapan seorang muslim itu ikut berkurban? Tentu sebelumnya kita bahas dulu landasan hukum daripada kurban itu sendiri. Kurban itu adalah proses penyembelihan hewan ternak kita secara ikhlas untuk menuju takwa kepada Allah, yang akan kita bagikan kepada sanak saudara kita, pemilih kita, kaum muslimin di saat hari raya Idul Adha. Karena sandarannya hadis baginda Rasulullah SAW, tiada amalan Bani Adam, anak cucu Adam, yang paling dicintai oleh Allah ketika hari raya Idul Adha itu datang selain menyembelih hewan ternak kita, tentu dengan tujuan mengharap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hukumnya sebahagian daripada mazhab Hanafi mewajibkan kurban. Mana landasannya? Disandarkan kepada bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bagi sesiapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah tetapi dia tidak ikut berkorban, itu dilarang mendekati tempat sholat kami. Jangan mendekati tempat sholat kami. Makanya sebagian mazhab Hanafi mewajibkan kurban kepada kaum muslimin. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama Syafi'i, Hambali dan Maliki itu menjatuhkan kepada sunnah muakkadah, sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ada juga landasannya dari mana? Karena baginda Rasulullah SAW semasa hidupnya, ketika perintah kurban ini datang, beliau selalu melakukan kurban semasa hayatnya. Bahkan ada juga sejarah yang menceritakan beliau pernah berkurban itu 65 ekor. Sekali kurban. Oh, begitu. Nah, ini yang menganjurkan kita kaum muslimin untuk melakukan ibadah ini. Karena ini amal yang paling disukai oleh Allah ketika datangnya hari raya Idul Adha, menyembelih hewan kurban dengan ikhlas menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita berbicara masalah kurban, tentu kita akan kembali mengingat bagaimana peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Sebenarnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27, kurban ini pertama awal dan kata Allah, dan ceritakanlah dengan sebenar-benarnya cerita ini, bagaimana peristiwa 2 orang anak Adam, Habil dan Qabil, menyembahkan hewan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ 1 hewan kurban diterima dan 1 ditolak, dan 1 itu dari Habil. Bahkan berkata Qabil, dia akan membunuh Habil itu. Dijawab oleh Habil bahwasanya hewan kurban yang diserahkan kepada Allah itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jatuhnya hewan kurban kepada kita kapan kaum muslimin itu berkurban? Tentu di hari raya Idul Adha, kepada kaum muslimin yang mampu. Kategori mampu ini ada 4 harusnya yang kita ukur. Yang pertama, dia mampu untuk menghidupi diri dia sendiri. Artinya sudah makannya sudah aman ya. Yang kedua, dia mampu menafkahi yang wajib dinafkahinya, istrinya, anaknya, atau orang tuanya yang tinggal dengan dia wajib. Udah mampu dia menghidupi atau keluarganya. Selanjutnya itu mampu dia ketika di dalam 4 hari
Yang pertama hari Arafah ketika Idul Adha, yang kedua hari Tasyrik 11, 12 dan 13. Di dalam 4 hari ini dia mampu menghidupi dirinya. Artinya bukan sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini salah satu. 4 hari ini dia bisa makan. Iya, bisa dia membiayai hidup dia sendiri, bisa dia membiayai orang yang wajib dinafkahinya, bisa dia membiayai di 4 hari ini. Hari Arafah, di hari Tasyrik, hari 11, 12, 13. Sampai Zulhijjah Ustaz ya? Ya. Bukan ya? Ya, itu hitungannya. Ya, makanya yang keempat, mampu dia membeli hewan kurban. Mampu membeli hewan kurban. Ketika ya ukur saja diri kita, ketika kita mampu membiayai diri kita sendiri dalam 1 tahun, mampu kita membiayai keluarga yang wajib kita nafkahi, mampu kita hidup di 4 hari yang tadi hari Idul Adha, hari Tasyrik ya 11, 12 dan 13, dan mampu kita membeli hewan kurban, segeralah berkurban. Oke. Ya. Nah, terus apakah kurban itu dapat dilaksanakan setiap tahun? Kalau persoalan kurban bisa dilaksanakan setiap tahun bersandar kepada yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ketika perintah kurban ini datang, beliau selalu melaksanakan kurban. Seperti Rasulullah selalu berkurban setiap selalu dia berkurban setiap tahun. Artinya kita boleh berkurban. Boleh berkurban setiap tahun. Itu landasannya. Baik. Lalu apa manfaat kurban ini bagi kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Di luar makan, di luar dapat daging, itu apa manfaatnya buat kita? Yang jelas seperti apa sebenarnya yang diperintahkan oleh kurban ini tidak lain tidak bukan taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebenarnya pengertian kurban secara bahasa itu mendekat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses penyembelihan hewan kurban itu tentu untuk meningkatkan ketakwaan kita, karena hewan kurban itu tidak bisa sampai tanduknya kepada Allah, tak bisa sampai darahnya kepada Allah, tetapi ketakwaan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya apa hikmah daripada kurban ini? Itu dalam rangka kita berbagi kepada keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat ketika hari raya Idul Adha. Selanjutnya manfaat daripada kurban ini sendiri itu meningkatkan kepedulian sosial kita. Kepedulian sosial kita, ya. Terus mungkin yang jadi patokan utama adalah ini adalah syiar dari agama, syiar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Makanya ketika si fulan itu ikut berkurban, diharapkan dia membawa istrinya, anaknya, keluarganya yang itu karena menyaksikan kurbannya, syiar. Karena di sini kita bisa menampakkan ketika hari kurban itu Islam itu ramai, ternyata ramai. Nah, ini syiar agama di sana, fungsi daripada kurban itu sendiri. Jadi netizen Indonesia, itulah alasan kenapa kita harus berkurban setiap tahun. Jika kita mampu membiayai diri kita sendiri, keluarga kita, dan pada hari yang ditentukan, maka jatuhlah kita untuk berkurban. Ini perbincangan rohani kita yang singkat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.